Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Kinkin Puput Kinanti. Perkenalkan, nama saya Fida Ainur Rafiqoh, NPM saya 2191000310074. Saya dari kelas PPSIB 2019. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dan manfaat dari sintaksis. Pengertian sintaksis. Sintaksis adalah salah satu cabang dari linguistik yang membahas tentang wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Selanjutnya adalah manfaat dari sintaksis. Manfaat mempelajari sintaksis diantaranya: yang pertama, mengetahui dan memahami ilmu kalimat mulai dari kata, frasa, klausa, dan kalimat. Yang kedua, mengetahui pola pembentukan kalimat. Dan yang ketiga, mengetahui keberterimaan suatu kalimat, yaitu apakah kalimat itu sudah baik sesuai dengan pola-pola dan makna yang terkandung dalam kalimat itu. Yang selanjutnya adalah contoh dari frasa endosentris. Di sini saya akan mengambil contoh dari frasa endosentris atributif. Yang pertama adalah frasa hari Minggu, di mana di sini hari sebagai UI di sini adalah unsur inti, sedangkan UA adalah unsur atributif atau penjelas. Jadi, frasa hari Minggu, hari sebagai unsur inti dan minggu sebagai unsur atributif. Contoh yang kedua adalah rumah baru. Rumah sebagai unsur inti, sedangkan baru adalah sebagai unsur atributif atau unsur penjelas dari kata rumah tadi. Dua frasa tersebut merupakan frasa endosentris atributif karena terdiri dari unsur yang tidak setara, yaitu unsur inti dan unsur atributif atau penjelas. Selanjutnya adalah contoh macam-macam kalimat. Yang pertama adalah contoh dari kalimat transitif. Perlu diketahui, kalimat transitif adalah kalimat yang berobjek atau membutuhkan objek. Contohnya, kakak menyapu halaman rumah. Di sini kakak sebagai subjek, menyapu sebagai predikat, dan halaman rumah sebagai objek. Yang kedua adalah contoh kalimat intransitif. Perlu diketahui, kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak membutuhkan objek atau disebut tidak berobjek. Contohnya, adik tertidur di sofa. Di sini adik sebagai subjek, tertidur sebagai predikat, dan di sofa ini adalah keterangan tempat. Selanjutnya adalah contoh kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang predikat atau kata kerjanya berawalan me ataupun men. Contohnya, ayah memakan pisang goreng. Ayah di sini sebagai subjek, memakan sebagai predikat, dan pisang goreng sebagai objek.
Selanjutnya adalah contoh kalimat pasif. Perlu diketahui, kalimat pasif adalah kalimat yang predikat atau kata kerjanya berawalan di. Contohnya di sini saya ambil dari kalimat aktif tadi, karena kalimat aktif dapat dipasifkan, begitu juga sebaliknya, kalimat pasif dapat diaktifkan. Contohnya, pisang goreng dimakan oleh ayah. Di sini, pisang goreng sebagai subjek dimakan sebagai predikat oleh ayah sebagai objek. Selanjutnya adalah contoh kalimat tunggal. Perlu diketahui, kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu pola kalimat, yaitu terdiri dari satu subjek, predikat, dan bisa dilengkapi dengan keterangan. Contohnya, ibu memasak tempe goreng. Ibu di sini sebagai subjek, memasak sebagai predikat, dan tempe goreng sebagai objek. Yang terakhir adalah contoh kalimat majemuk. Perlu diketahui, kalimat majemuk adalah kalimat yang disusun memakai satu atau lebih klausa yang dihubungkan dengan konjungsi atau kata sambung. Contohnya adalah ibu memasak nasi, tempe goreng, dan sayur bening. Di sini sebenarnya terdiri dari beberapa klausa. Yang pertama, ibu memasak nasi. Yang kedua, ibu memasak tempe goreng. Dan yang terakhir, ibu memasak sayur bening. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau dalam keperbuatan atau tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.